Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan bab tentang keutamaan orang kaya tapi dermawan, ya. Kemuliaan orang yang kaya tapi dermawan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnatain rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Ini hampir sama dengan hadis yang minggu lalu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak boleh iri kecuali untuk dua perkara. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah memberikan ilmu Al-Quran, kemudian ia berdiri di tengah malam maupun di tengah siang dengan membaca Al-Quran, berdiri untuk sholat. Niki Pak, kita boleh iri. Ingin pun disampaikan ini maknanya iri di sini bukan iri tapi ghibthah, ya. Ghibthah itu semangat berlomba-lomba. Kalau iri itu biasanya dia pengen nikmat yang diberikan oleh Allah pada seseorang itu hilang. Sama ada hilang itu jatuh ke tangan dia atau tidak jatuh ke tangan siapapun, itu namanya iri. Tapi di sini ghibthah, semangat berlomba-lomba. Wong iri anu tanggane di sepeda motor nyar, tandane nek wong niku iri. Dungane elek, muga-muga sepeda motor dicolong wong. Lah ngeten iki. Ora dicolong wong tenan seneng niku. Masyaallah. Enten wong iri kadang-kadang mboten dicolong. Ya tak dicolong wong liya, dia sendiri yang nyolong. Kadang seperti itu. Itu kalau orang iri. Tapi kalau orang sifatnya berlomba-lomba tidak begitu. Kalau sepeda motor nyar, nah terus wah aku kudu nyebut gawe mempeng. Cek iso tuku sepeda motor. Ngeten iki oleh, ngeten iki tidak termasuk dalam kategori iri tapi pengen, dan dia berusaha untuk dirinya sendiri. Dan orang yang memiliki nikmat itu dia tidak ingin
nikmatnya itu hilang. Itulah namanya ghibthah, sifat berlomba-lomba. Lomba-lomba untuk urusan dunia boleh, okay? Asal tidak iri masih boleh. Niku boleh. Cuma nggih peringatane wingi lah ngoten nggih. Aja sampai kita itu mengumpulkan harta. Kalau sekedar untuk ya istilahnya memacu kita untuk melakukan sesuatu itu masih diperbolehkan. Nah, tapi kalau sudah nanti saling berlomba-lomba untuk urusan dunia, ini kok akhirnya nanti dunia dijadikan orientasinya, dan ini akibatnya berbahaya, tidak mendatangkan pertolongan Allah. Tapi kalau sekedar untuk memacu kita supaya kita berusaha lebih keras, itu tidak apa-apa. Dan ini tidak iri atau tidak berlomba-lomba. Jadi boleh iri kecuali pada dua hal, atau boleh berlomba-lomba tetapi untuk dua hal. Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah ilmu Quran, tetapi ilmu Quran ini digunakan untuk berdiri sholat ya, di tengah malam maupun di tengah siang hari. Jadi kita pengen karena orang yang ahli Quran itu orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi ahlul Quran ahlullah. Jadi orang ahli Quran itu sampai Nabi menyampaikan ahlullah, keluargane Gusti Allah. Makanya orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah adalah orang yang ahli Al-Quran. Bahkan wingi pun kalau sampai ini kelebihannya bisa memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu orang ahli Quran diberi oleh Allah kelebihan untuk bisa menyelamatkan saudara-saudaranya atau ayah atau ibunya, yang penting yang dia inginkan dari keluarganya diselamatkan dari neraka. Makanya kita boleh ya, iri kepada orang yang semacam ini supaya kita diberi oleh Allah nikmat Al-Quran. Bahkan orang yang ahli Quran disampaikan, bacalah olehmu Al-Quran. Begitu di akhirat orang ahli Quran disuruh baca Quran. Begitu satu ayat dibaca, orang tuanya diangkat derajatnya. Dibaca lagi, orang tuanya diangkat derajatnya. Tempatnya semakin diangkat. Tempatnya terakhir adalah di mana orang itu hafal Al-Quran. Hatam 30 juz berarti derajatnya mentok di hadapan Allah. Makanya ini orang tuanya, Pak, apalagi yang baca. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Pak, kalau anak-anaknya itu hafal Quran, itu nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota, yang mana setiap mahkotanya itu dilapisi dengan berlian, dan cahaya berlian itu lebih terang dari cahaya matahari, sekiranya cahaya matahari itu ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini. Dalam hadis begitu. Jadi saking indahnya permata itu tadi, sampai cahayanya seperti cahayanya matahari ketika berada di dalam rumah. Makanya
Ngeten iki, Pak. Dan di sini di dalam hadis ini diterangkan di depan, Pak. Jadi ahli Quran itu diterangkan di depan, saking mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian juga ahli Quran nanti akan dikumpulkan bersama safarul kiramil bararah. Jadi bersama dengan malaikat-malaikat pencatat yang mulia lagi lurus. Jadi itu adalah orang-orang yang ahli Al-Quran. Niki, Pak. Masya Allah, saking mulianya di sisi Allah ahli Al-Quran. Makanya cara yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan Quran, baik dia itu paham artinya maupun tidak paham artinya, baca terus Al-Quran, baca terus Al-Quran. Ini akan cara paling mudah mendekatkan diri kepada Allah. Wiritan ya, wiritan zikir, afdalu zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Tetapi cara mendekatkan diri yang paling tinggi adalah melalui kalamullah. Karena apa? Fadlu kalamillahi ala sairil kalami kafadlillahi ala sairi ala khalqihi. Keutamaan firman Allah ke atas segala ucapan-ucapan yang lain adalah seperti keagungan Allah atas makhluknya. Makanya niki Quran, Pak, terus kita baca, kita pelajari, kita amalkan, kita hafalkan. Nah, niki sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah pada ahli Quran niki kita boleh iri atau boleh kita ada perasaan berlomba-lomba. Yang kedua, yang boleh iri rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. yakni orang yang Allah memberikan kepadanya harta dan dia senantiasa menginfakkan hartanya siang dan malam. Muttafaqun alaih. Jadi senantiasa menginfakkan hartanya siang dan malam. Ini boleh kita ini pengen ya. Pengen seperti orang yang kaya yang senantiasa menginfakkan hartanya siang dan malam. Dan niki bana tenggene hadis niki sing teng Arab niku ahli Quran, sing teng mburi orang yang kaya. Masya Allah, ini derajatnya juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kaya tapi senantiasa menginfakkan hartanya siang dan malam, maka orang ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki biasanya lakon milih ngoten antara dua orang niki, sing dipilih sing mburi biasanya. Nah di Quran mboten tak pengen, tapi nak duite akeh pengen. Nah niki apa? Nah kula pengen loro-loro nih Pak ya duite akeh ya ahli Quran temen ta. Masya Allah, Masya Allah. Padahal nak jenenge wong ahli Quran Pak, yang disebut dengan orang ahli Quran mesti dia gak pengen karo duit, gak pengen karo donya, gak pengen karo duit. Niku tandane wong niku ahli Quran, karena di dalam Quran begitu. Di dalam Quran dia sudah merasa cukup dengan Al-Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh Muhammad, bi fadlillahi dengan Al-Quran, wa rahmatihi dan dengan hadis, falyafrahu bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh kebanyakan manusia, yakni harta. Jadi dengan ilmu Al-Quran, dengan ilmu sunnah, ilmu hadis,
sudah cukup, dia tidak pengen. Bahkan kalau dalam Quran banyak sekali Pak ayat yang menyatakan bahayanya harta. Bahayanya harta. Makanya wong ahli Quran, tandane wong niku ahli Quran ya ora seneng kali bondo, gak seneng kali donya, niku tandane ahli Quran. Nak cik seneng lah niku. Lho Pak, gak seneng belas tapi duitnya teko, lah niku nggih anugerah dari Allah. Itu begitu. Pun wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu dzusuri bi darajatil ula wa na'imil muqimi faqala wa ma dzaka faqalu yusalluna kama tusalli kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa ya'tiquna wa la na'tiqu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa wala wa'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah, qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasa wa salasina marrah. Faraja fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mislahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullah yutihi man yasha'. Muttafaqun alaih. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang-orang fakir dari golongan orang-orang muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang fakir tadi bertanya, telah pergi orang-orang kaya dengan mencapai derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Orang-orang kaya ya Rasulullah, mereka telah mencapai derajat yang tinggi, bahkan mendapatkan nikmat yang kekal. Maka Nabi bertanya, apa yang terjadi? Maka mereka orang-orang fuqara muhajirin, orang-orang fakir mengatakan, ya Rasulullah, mereka sholat, kami juga sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Kemudian mereka bersedekah, tetapi saya tidak bisa bersedekah, tapi kami nggak bisa bersedekah. Jadi derajat mereka jauh lebih tinggi dari kami ya Rasulullah. Mereka bisa memerdekakan budak, sedangkan kami tidak bisa memerdekakan budak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tidak mau kalau saya ajarkan kepada kalian sesuatu yang mana tidak akan ada orang yang bisa melampaui prestasi kamu? Siapa yang tidak akan melampaui orang-orang yang sebelummu maupun orang-orang yang setelah kamu, dan tidak akan ada seorang pun yang lebih utama selain daripada kalian, kecuali kalau orang itu berbuat yang sama seperti yang kamu berbuat. Maka orang-orang fakir muhajirin mengatakan, bala ya Rasulullah, ngestokaken dawuh Kanjeng Nabi. Nggih Kanjeng Nabi kula remen. Maka Nabi bersabda, bacalah olehmu subhanallah, baca tasbih, wa tukabiruna, dan bacalah takbir, wa tahmaduna, dan bacalah tahmid, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat, salasa wa salasina, 33 marrotan, 33 kali. Penak nggih. Karek bar sholat maca tasbih subhanallah ping 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33.
niki ganjarane mboten enten sing melampaui kecuali kalau dia berbuat yang sama. Maka pulanglah orang-orang muhajirin tadi. Jadi kemudian dia beberapa lama datang lagi kepada Rasulullah. Maka orang-orang fakir tadi mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya pun mendengarkan apa yang engkau sabdakan kepada kami. Akhirnya orang-orang kaya juga melakukan apa yang kami lakukan juga. Waduh, gak situ ini kata ini menang tiba-tiba tambah kalah meneh. Maka Rasulullah SAW sabda, itulah dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan oleh Allah bagi yang dikehendaki oleh Allah. Muttafaqun alaih. Niki nomor pelajaran dari hadis niki, Pak. Yen sahabat niku semangate lomba-lomba untuk mengamalkan perintah-perintahnya Allah, lomba-lomba untuk kemuliaan kehidupan akhirat. Niku sahabat niku senengane lomba-lomba untuk urusan akhirat, seperti yang difirmankan oleh Allah yang ada di dalam mukadimah bab tentang dermawan ini, walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka atas perkara akhirat berlomba-lombalah kalian orang yang berlomba-lomba. Nah, sahabat suasanane ngoten, Pak. Suasana di zaman para sahabat itu senantiasa berlomba-lomba. Tenggene Quran nggih ngoten. Fastabiqul khairat aina ma takunu. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan di mana saja kalian berada. Sahabat riyen suasanane ngoten, Pak. Isine lomba-lomba bagaimana banyak-banyakan berkualitas di dalam mengamalkan perintahnya Allah, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat lomba-lomba, Pak. Makanya disian teng masjid, disisian teko teng masjid. Makanya diceritakno wingi budal teng kene masjid katene Jumatan nggawa obor. Sadurunge subuh wis budal atene salat Jumat. Sakniki nggih lomba-lomba Pak nang masjid, lomba-lomba ngeri. Nah, lomba-lomba mulih DC. Ya ngeten iki. Tapi nek duit, waduh lomba-lomba Pak disi-disian. Nah iku walik nih. Zaman sahabat suasanane ngoten, Pak. Kanjeng Nabi dawuh nih, sapa wonge budal nang masjid, setiap langkah yang dilangkahkan menaikkan derajatnya, menggugurkan dosanya. Langsung lomba-lomba sahabat niku. Sing omahe cedhek masjid, mlakune jangkae niku di cilik-cilikne. Jadi mboten jangka ombo-ombo. Niku ngoten sahabat. Nah, mboten ngoten budale mupeng. Nggih. Lewat dalur sing adoh muter mari ngono teng kene sampai dugi masjid. Ngoten. Lah niku nek sahabat yen suasanane ngoten niku nggih. Kadang lomba-lomba tangi bengi, bangun malam. Masya Allah. Jadi waktu Sayyidina Utsman tahajud bar isya takbiratul ihram salame subuh. Nah ngoten niku. Salate 1 rakaat tok. Takbire bar isya salame subuh. Salate 1 rakaat. Soale full 30 juz Quran diwaca. Niki wong zaman sahabat niku suasanane ngeten iki, Pak. Semangat mengamalkan
perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah saat ini semangatnya Masya Allah beda. Allahu Akbar. Niki wis ana semangat dunya, akhirat ora semangat. Lah niki bahaya. Soalnya apa? Para sahabat niku yakin Pak dengan kehidupan akhirat. Wa bil akhiratihum yuqinun. Sahabat niku yakin kalih perkara akhirat. Hari ini awake dhewe gak yakin, baru pada taraf percaya. Nah wong yakin Pak, mesti Pak luar biasa, dia akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan sesuatu yang diyakini itu. Niki yakini mboten karo yakin dengan kehidupan akhirat, tapi yakini karo perkara donya. Makanya orang berlomba-lomba mencari harta. Masya Allah. Nah, wong lomba-lomba mencari harta, fatanafasu, mereka lomba-lomba. Maka nanti napa ini hadis Nabi menyampaikan fatuhliku kama halaka man qablakum. Kalau umat ini sudah lomba-lomba di dalam urusan mencari harta, maka umat ini akan hancur sebagaimana umat-umat terdahulu hancur. Mulane siap-siap anak. Di mana saja kok lomba-lombane wis bergeser dari lomba-lomba urusan akhirat menjadi lomba-lomba urusan dunia, nggak akan lama lagi akan hancur. Ini sudah terbukti dalam sejarah hampir di seluruh dunia sampai hari ini. Ketika dunia itu sudah dijadikan maksud dan tujuan hidupnya, maka disitulah terjadi kehancuran. Jadi suasana ini sahabat ini ya tadi. Maka orang fakir begitu, orang-orang kaya, dia itu iri kepada orang kaya, pengen orang kaya bukan karena hartanya, tapi yang dipinginkan dari orang kaya adalah amalnya, sodakohnya, kemudian memerdekakan budak. Mereka pengen berbuat tetapi mereka tidak bisa. Maka Nabi itu Masya Allah ya, sayang kepada umatnya, maka diberi jalan keluar. Jalan keluarnya sederhana aja. Kita membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid setiap selesai sholat 33 kali. Gak usah angel-angel. Ojo niku. Loh Pak, kalau di luar sholat gimana? Jadi kalau di luar sholat baca tasbih, ya alhamdulillah baik. Kalau perlu jangan putus membaca tasbih, karena yang di langit yang di bumi semua membaca tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka kita kemana saja baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian baca takbir, baca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya mestinya kita ini kemana saja dalam keadaan ingat kepada Allah. Allah sampaikan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka-mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maka itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maka kemana saja kita
wala taniya fi dzikri, jangan sekali-kali lupa akan ingat kepada aku Allah Subhanahu wa taala. Pun bolak-balik pun kula sampeni, khususe suasana-suasana kaya sakniki ngeten iki jok pedhot awake dhewe eling karo Gusti Allah. Nggih. Hati-hati ini. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kaya pun ternyata juga melakukan perkara yang sama. Maka Nabi menyampaikan, itulah anugerah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa setiap amal kebaikan apapun, maka itu semua adalah anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling tinggi derajatnya nanti di sisi Allah, orang miskin atau orang kaya? Ya, yang diterima amalnya nanti semua akan dihisab oleh Allah. Maka nanti yang sukses ya orang yang waman utiya kitabahu biyamini fa saufa yuhasabu hisabai yasira. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang diberikan oleh Allah buku catatan amal dengan tangan kanan, maka orang inilah yang akan dihisab dengan hisab yang ringan. Itu orang yang sukses. Orang yang sukses seperti itu, wa yang qalibu ila ahlihi masrura, dan dia pulang menjumpai keluarganya dalam keadaan bergembira ria. Itulah orang yang sukses, orang yang diberi buku catatan amal tangan kanan. Artinya amal baiknya akan melampaui amal-amal buruknya. Itulah orang-orang yang sukses. Jadi nak sahabat riyen, Pak. Sahabat riyen walaupun Nabi menyampaikan hadis seperti ini, Pak. Ini kalau pemahaman kita sama pemahamannya sahabat. Sahabat, Pak, karena melihat dari hadis-hadis yang lain. Sahabat niku, Pak, niki justru niki orang-orang kaya niku iri kepada orang-orang miskin. Nah, tengah hadis niki kan orang miskin iri kepada orang kaya. Tetapi di dalam kisah-kisah yang lain, orang-orang kaya itu iri kepada orang-orang miskin. Lah kok ngoten? Karena orang kaya menilai orang miskin derajatnya jauh lebih tinggi dari orang kaya. Nah niki orang miskin melihat orang kayanya sahabat, merasa bahwa orang kaya derajatnya lebih tinggi dari si miskin. Antik. Nah zaman sakniki mboten, zaman sakniki rata-rata si miskin iri pada si kaya. Nah, sahabat mboten. Kenapa begitu, Bapak? Kalau menurut orang-orang kaya, orang miskin itu derajatnya jauh lebih tinggi. Soalnya nopo? Wong sugih mlebu swargane telat. Suatu ketika nggih napa Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sahabat-sahabatku ini ada yang terlambat masuk surga 500 tahun. Nggih, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Terlambatnya 500 tahun. Begitu mendengar hadis ini, Pak, maka yang ketakutan itu orang yang paling kaya di antara sahabat niku Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Padahal Abdurrahman bin Auf itu termasuk asyarah mubasyarah, ya, 10 orang yang telah dijamin surganya oleh Allah ketika masih hidup.
Maka dalam keadaan ketakutan akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendengar hadis ini, Pak. Itu akhirnya 1000 ekor unta lengkap dengan muatannya disodakohkan semuanya. Untane toke siji 10 juta, nek 1000 Pak, unta 1000 10 miliar untane tok. Muatane piro niku kabeh disodakohne. Gara-gara napa? Nggih niku wau Aisyah meriwayatkan di antara sahabat-sahabatku, kata Nabi, itu ada yang masuk surga terlambat 500 tahun. Maka Abdurrahman bin Auf, oh iki gara-gara bondoku. Jadi takut akan hari hisab. Nah, wong sugih niku, Pak, niku hisabe abot. Soalnya sing paling ruwingan pun juga dihisab oleh Allah. Summa tus'alunna yauma idzin 'anil naim. Tenggene riwayat, Pak, ngombe anyep, banyu anyep nelesi gorokan itu juga dihisab. Apa meneh nek wong sugih bondone miliatan urus tenan. Nggih, ngombe enak, mangan enak, sembarang enak, diurus kabeh kali Gusti Allah. Nak bondo ditakoki olehmu saka endi, terus mbok dekek endi, ditakokne kali Gusti Allah. Mulane riyen zaman sahabat niku orang-orang kaya niku ketakutan dengan hartanya, pengen seperti orang-orang miskin. Kenapa orang-orang miskin? Itu ringan hisabnya. Termasuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tenggene Hayatus Sahabah. Dipun ceritakan, Pak, saya ini nggak pengen punya toko di depan masjid. Niki Abu Dzar nggih, Abu Dzar. Ora kok dilarang mboten. Niki pilihan hidup nggih, pilihan hidupnya Abu Dzar. Saya itu tidak pengen punya toko di depan masjid yang mana saya pun tidak tertinggal sholat berjamaah. Saya itu nggak pengen seperti itu. Padahal secara ekonomi ya tercukupi, ngibadah ya gak kecer, gak keter, dan setiap ada program yang dicanangkan oleh Nabi saya bisa ikut. Maka saya nggak pengen seperti ini. Sahabat-sahabat pada tanya, loh kenapa? Karena beratnya hisab. Kalau bondoku akeh, ingku dihisab karo Gusti Allah. Lah niki, Pak, hati-hati ngeten ya. Ini kok kan enten dongeng niku ya ora perlu dipercaya, tapi nggih pelajaran mawon. Enten sayembara wong sugih. Wong sugih niku lara nemen katene mati. Langsung, Pak, wae pengumuman sapa sing gelem ngancani aku ning kuburan. Nak aku mati bakal tak wae separo bondoku. Nah, gak ono sing gelem. Akhirnya sayembara niki enten ngene cerita dongengane niki enten wong sing gelem, Pak, wong melarat tukang kayu. Nggih, tukang golek kayu ning alas didol. Akhirnya dikon ngancani ning ngene kuburan suwene pinten mboten 40 dina, 40 bengi. Ning ngene kuburan. Akhirnya temen, Pak, si tukang kayu wau begitu wong sugih niku mati digekne luangan ning gone sampinge mayite ne wong sugih niku wau. Tapi gak diuruki ya mati. Dikon ngancani ngoten mawon teng kene kuburan. Dumadaan, Pak, niku, Pak. Akhirnya kalau wong-wong ditinggal kon ngancani teng kono kok. Dumadaan bareng napa niku wong-wong wis sing layat wis mulih. Ujug-ujug teko, Pak, wong gawedhe dukur ngoten.
wong loro nakoki Pak niku. Jujuk sing wong melarat sing ngancani mayit niku melok ditakoki pisan. Ditakoki pisan. Takoke nek sing mati mbok beda, Pak. Nek sing mati kan takoke man robbuka, man nabiyuka, madinuka ngoten. Sapa pangeranmu, sapa nabimu, apa kitabmu niku sing mati takoke ngoten, Pak. Lah sing ngancani wong niku sing wong sik urip niku ditakoki karo malaikat niku. Takoke mboten ngoten takoke. Apa bondo sing mbok duweni? Oh niki kapak. Jenenge wong gaweane tukang kayu, golek kayu ning alas, mboten tukang kayu mebel nggih. Golek kayu ning alas. Niki kapak. Kapak iku olehe tahun kapan? Tahun sakmenten. Dina apa? Ngeten. Carane oleh piye? Ditakoki terus, Pak. Lah niku akhire, Pak. Sampai 40 dina. Begitu 40 dina niku akhire diparani karo ahli warise sing duwe bondo wong sugih sing mati wau. Diparani sik urip. Akhire mentas, begitu mentas dintas wis slamet. Kamu telah sukses nemeni bapakku ning gene kuburan 40 dina. Kamu berhak atas harta yang dijanjikan oleh orang tuaku. Mantun niku jarine tukang kayu gak kapok aku. Lho lah kok kapok? Sampean ngerti aku iki lho ning ngene kuburan ditakoki malaikat urusan kapak situk iki lho ditakoki 40 dina 40 bengi iki lho ora mari. Ah niku Pak. Nggih Mbok. Wong jenenge cerita niku. Jenenge cerita niku namung wong-wong soleh riyen nggambarne Pak nggih, nggambarne ruwete hisab niku ngoten niku. Dadi bondo sitok niku diurus kalih Gusti Allah. Mulane sahabat-sahabat riyen niku nak dadi sugih niku tambah bingung, tambah susah niku nak sugih. Nak melarat tambah seneng. Soalnya ngoten niku hisabe berat. Niku jenenge cerita, jadi mboten usah dipercaya ceritane. Cuma yang dipercaya itu pelajarannya, ya. Pelajaran dari kisah itu. Apa gak mati Pak, gak mangan ta? Engko ambakane piye? Namung cerita niku. Nggak usah dipercaya ceritanya, tapi hikmah dari cerita itu bahwa hisab itu demikian beratnya. Masya Allah. Maka dari itu zaman sahabat mereka yang miskin pengen seperti orang kaya, tetapi bukan duitnya tapi amalnya. Pengen orang kaya sedekah, dia pun juga sedekah. Si kaya juga gitu, pengen miskin karena takut akan hari hisab. Nah, ngoten Pak. Nah sakniki wali aneh Pak. Sing sugih pengen melarat ora, sing sugih pengene apa ngenyek tambahan karo wong melarat, merasa bangga dengan kekayaannya. Si melarat juga gitu, iri kepada orang kaya, bukan sodakohnya yang diirikan tapi bondone. Nah suasana semacam inilah yang kita ganti Pak, kita ganti seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Nah awake dhewe melarat kepada orang kaya, kita itu iri, tapi bukan iri kepada hartanya tetapi iri kepada amalnya. Nah demikian juga kalau kita kaya, kita jangan merasa lebih hebat, tetapi kita merasa bahwa dengan kekayaan ini menjadi beban nanti di akhirat. Nah, makanya nak ngoten Mbak, Masya Allah. Akhirnya di zaman sahabat itu orang kaya itu tidak nunggu orang miskin minta,
Bahkan orang-orang kaya itu senantiasa menginfakkan hartanya. Sampai diterangkan Pak di dalam riwayat, di Madinah di zaman Nabi, orang yang tinggal di dekat rumah sahabat itu seperti tinggal di dekat ayah ibunya sendiri. Mereka senantiasa Pak mengutamakan kepentingan saudaranya. Makanya terkenal Pak kisah kepala kambing. Sahabat Pak nak diwehi sedekah niku begitu diterima niku langsung sing dielingi tanggane, oh tanggoku luwih memerlukan. Nak wae kan nggak pernah Pak begitu oleh alhamdulillah rezeki langsung ya. Nah sahabat karena dia itu senantiasa memikirkan saudaranya, begitu oleh rezeki kepala kambing langsung, oh aku gak batek butuh, aku gak butuh. Wingi kan ini ku perasaan kaya. Nah rumangsa sugih berarti dia gak butuh. Nah, ini kan. Nah rumangsa cukup niku sik butuh Pak. Tapi rumangsa wis sugih niku berarti gak butuh. Akhirnya napa? Oh tanggaku luwih butuh nih. Akhirnya kepala kambingnya disedekahne ning tanggane. Tanggane nggih ngono. Duwe pikiran padha, tanggaku luwih butuhno. Disedekahne ning gone tanggane. Akhirnya tenggene riwayat, akhirnya pindah 7 omah, Pak. Ndas wedhus situk lho, pindah 7 omah. Lho terakhir niku jatuhnya di tempat muter di orang yang pertama tadi menerima. Lho niku lho Pak, niku zaman sahabat ngoten niku. Jadi suasananya semua orang itu memiliki rasa kaya, istighna, walaupun dalam keadaan gak duwe secara zahir, tetapi hatinya kaya. Dia senantiasa mendahulukan saudara-saudaranya. Soalnya nggih ngoten niku wau Pak. Sing kuncinya para sahabat itu melihat dengan kacamata akhirat. Wong sugih ndelok kacamata akhirat wedi nggo hisabe dawa, makane ya bondone diinfakno. Sing melarat nggih ngoten, syukur ndelok wong sugih ya ndelok dengan kacamata akhirat. Wah wong sugih sedekah ya akeh, aku pengen kaya wong sugih iku. Sedekah. Akibatnya nggih ngeten niku suasana di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nikulah kampung yang diridhoi oleh Allah, makane disebut Madinah Munawwarah, Madinah yang memancarkan cahaya, memancarkan nur ke seluruh penjuru dunia. Suasananya seperti itu. Makanya Nabi menyampaikan Pak di dalam hadis, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian setelahnya. Nabi menyampaikan begitu. Maka zaman yang terbaik itu adalah zaman Kanjeng Nabi, bukan zaman sekarang Pak. Sekarang lebih baik Pak. Saiki zamane canggih. Zamane canggih, maksiate ya luwih canggih, setane ya luwih canggih. Zaman edan nggih. Nek ra edan gak keduman. Lah niki makane di zaman Nabi itulah zaman yang sangat baik, zaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak baik, Pak? Jadi di zaman akhirnya Nabi, yakni di waktu haji wada, komunitas muslim pada waktu itu 124.000 kira-kira. Enggak sampai 1 juta, Pak, 124.000. Tapi 144.000 wali kabeh. Wali kabeh menjadi kekasih Allah. Nah ini zaman yang terbaik adalah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Yakni
amalannya diridhoi oleh Allah, itulah dimuliakan oleh Allah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar, orang yang awal di dalam Islam, orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum biihsan, dan semua pengikut-pengikut mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka, mereka pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niku kita niatkan kembalikan suasana ini seperti suasananya zaman sahabat radhiyallahu anhum. Ini untuk pelajaran bagi kita. Nak kita didadekne Gusti Allah wong sugih, jangan merasa di atas angin, tapi kita justru semakin takut kepada Allah akan beratnya hari hisab. Nak diberi melarat, gak usah minder, gak usah takut, gak usah khawatir, tetapi kita boleh pengen kepada orang kaya, bukan pengen hartanya, tapi pengen amal-amalnya. Orang yang punya keinginan itu Pak, kalau tidak kelakon, pengen kebaikan, tetapi tidak kelakon, tidak keturutan, nanti Pak kepinginan itu akan dibayar oleh Allah di akhirat. Nah, wong donga Pak, donga kebaikan, nanti kalau di dunia enggak dikabulkan, nanti akan dikabulkan di akhirat. Bahkan di akhirat orang-orang miskin ini kaget. Kenapa? Ternyata diberi pahala yang luar biasa. Tanya kepada Allah, ya Allah, saya enggak pernah berbuat kebaikan sebanyak ini. Maka disampaikan oleh Allah, ini adalah doa-doamu yang kamu panjatkan di dunia, belum kukabulkan dan dikabulkan sekarang di akhirat seperti ini. Maka orang miskin tadi mengatakan, ya Allah, andaikan semua doa saya dikabulkan di akhirat saja, tentu akan lebih banyak lagi ya Allah. Jadi doa-doa kita, harapan-harapan kita di dunia nanti akan disimpan oleh Allah untuk kehidupan kita di akhirat. Makanya nggak usah khawatir, kita apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita nanti akan dibayar oleh Allah di akhirat. Mboten mawon enten bener saking Gusti Allah, salah saking kita, saking kula. Monggo mungkin diamalake bareng-bareng. Pun wonten mawon. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.